Assalamualaikum. Bahsul Masail. Bismillahirrahmanirrahim. Bahsul Masail Senin 8 Sya'ban 1442 Hijriah 22 Maret 2021 Masehi. Masalah hutang bermasalah. Hutang bermasalah. Kang Mail memiliki kebun yang begitu luas tetapi ia tidak mampu untuk menanaminya dikarenakan tidak ada biaya. Untuk itu ia berhutang, ya. Untuk itu dia berhutang ke toko bibit tanaman. Pihak toko memberikan pinjaman berupa bibit tanaman, memberikan pinjaman, kata-kata ini biar memberi pinjaman berupa bibit tanaman dengan syarat nanti setelah, dengan syarat, ada syaratnya juga. Ngasih hutang tapi kasih syarat, nanti setelah datang masa panen tanaman tersebut dijual kepadanya dengan harga di bawah standarnya harga, di bawah dari kebiasaannya. Pertanyaan, bagaimanakah hukum berhutang dengan cara tersebut? Jawab, ini haram dan tidak sah. Jika tidak diperbolehkan, bagaimana solusinya? Solusinya adalah murni hutang piutang saja, tidak usah disyarat-syarat seperti itu. Ya, hutang ngasih hutang begitu saja, dengan tidak disyaratkan jual beli tadi. Karena asas hutang piutang itu adalah saling tolong menolong. Namanya orang ngutangi orang itu mau menolong orang. Tapi kalau orang itu mau menolong tapi malah mencekik, saya kasih hutang kamu tapi syaratnya tak potong lehermu, itu bukan menolong. Itu seperti orang hutang riba, memberi hutang riba itu, ini tak kasih. Ini persis sekali itu seperti orang mancing gitu loh. Ini loh tak kasih cacing, begitu dimakan di sendal gitu langsung nyangkut di tenggorokan gitu. Ya, itulah orang hutang dengan riba itu. Itu tidak menolong ikan itu. Ini beda lagi. Ini contohnya aja. Nanti orang itu, makanya demikian juga hutang dengan syarat seperti ini juga nggak boleh. Ini tak kasih tapi kamu jual ke tempatku. Tapi dengan syarat kamu jual ke tempatku. Jadi dia membeli dengan semaunya sendiri dengan harga yang di bawah harga misal, dengan harga standarnya. Kalau tidak ada persyaratan seperti itu, kalau tidak ada persyaratan, ya hutang saling menolong, kemudian di tempat, di toko itu juga bisa menerima kalau ada yang mau jual ke situ, terus dia dijual ke toko itu, lah itu nggak masalah, tidak ada sama sekali. Juga menerima hasil panen itu juga, itu boleh aja. Tapi tidak ada syarat-syarat, tidak disangkut pautkan dengan hutang piutangnya tadi. Puasanya orang yang diinfus. Bagaimana hukum puasanya orang yang diinfus? Ya, menurut pendapat yang kuat ya batal sementara ini. Karena infus itu dimasukkan di tempat pembuluh darah, sedangkan infus itu isinya biasanya makanan sebagai pengganti makanan. Kata ulama Yaman itu termasuk seperti makan kalau seperti itu. Wallahu a'lam. Masalah memberi hidangan untuk orang yang tidak wajib puasa. Pertanyaan, bagaimana hukum memberikan hidangan kepada seorang tamu yang tidak berpuasa karena memang tidak diwajibkan berpuasa. Misalnya orang yang sudah tua tidak kuat puasa, atau orang yang sedang sakit, hidangan itu diberikan pada bulan Ramadan. Ya boleh saja, nggak apa-apa. Ada orang sakit sudah nggak bisa apa-apa bulan Ramadan. Nah, saya ini sudah kehausan, nggak minum. Ini Ramadan. Ini Ramadan. Saya kan udah nggak kuat puasa, tapi ya harus menghormati orang puasa.
matilah orang sekali. Jadi nggak apa-apa. Orang sakit, dia tidak wajib puasa, atau orang tua yang sudah nggak kuat puasa itu tidak nggak wajib puasa. Jadi agama itu mudah, jangan dipersulit. Tapi walaupun mudah, tidak boleh kamu buat, yaitu sak penake dhewe. Gitu. Nanti kalau sudah dikatakan mudah nggak apa-apa. Itu dosa loh. Nanti ada tobat kok, ada amalan tobat. Oh, kalau sudah begitu ngece namanya itu. Itu lain itu nanti. Ada urusan sendiri nama Gusti Allah. Gitu. Fidyah orang yang punya qadhaan puasa bertahun-tahun. Apabila ada orang yang mempunyai qadha puasa selama 49 tahun umpamanya, bagaimana cara membayar fidyahnya? Pendapat yang paling kuat, fidyahnya berlipat-lipat. Jadi sebetulnya kalau orang itu enggak mengqadha, nanti dia bayar fidyah. Tahun berikutnya belum mengqadha lagi, bayar fidyah lagi. Sekarang 49 tahun. Gimana ya? Tahun pertama ia membayar 30 kali 49 tahun. Nah, ya kan? Karena dosa sudah. Terus kedua 30 kali 48 tahun. Nanti berikutnya terus dia yang bayar fidyah terus seperti itu. Bukan hanya itu saja, kalau semua orang itu dia itu enggak mengqadha tahun ini, dia sudah membayar fidyah tapi enggak mau mengqadha juga, ya toh. Nanti tahun berikutnya dia enggak fidyah lagi nanti juga. Wong dia telah berbuat satu dosa lagi. Dan ini perbuatan ini dosa ya. Perbuatan ini dosa. Jadi jangan dikira enggak dosa. Dia mengakhirkan puasa tidak mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya, itu dosa berbuat seperti itu. Bukan kok terus nanti bayar fidyah itu. Iya, bayar fidyah tetap saja, tapi dosa tetap saja. Dosa tetap saja. Ini kadang-kadang yang salah paham itu ketika sudah bayar fidyah dikira itu sudah enggak dosa. Dosa. Fidyah itu hukumannya, dosa itu ya dosa aja itu. Ini bagi orang yang meninggalkan melalaikan mengqadhanya, meninggalkan segera mengqadha sebelum datangnya Ramadan berikutnya, tidak karena uzur. Kalau ada karena uzur, karena dia itu masih sakit saja enggak sembuh-sembuh, dia tidak dapat ini, tidak belum fidyah. Belum sempat mengqadha, itu belum sempat. Allahu a'lam. Tapi sebagian ulama ini berpendapat fidyah tidak berulang-ulang, hanya mengeluarkan fidyah 30 hari kali 49 tahun gitu saja. 30 hari. Setiap harinya satu mud. Satu mud itu kalau pakai tanganmu itu satu cawuan tangan begini. Tapi tangannya jangan tangan anak kecil, enggak boleh itu. Dipakai tangan orang yang sedengan itu. Satu mud begini ini. Kalau timbangannya satu mud kemarin berapa? Yes, pokoknya dikenapi 6 atau sampai 7 on. 6 antara 6 sampai 7 on. Dikenapi 7 on juga boleh. Belum, ada yang kurang. Ada yang kelewatan. Ya. Rasa siwak di ludah. Bagaimana hukum menelan ludah yang ada rasa siwak bagi orang yang berpuasa? Kadang suka siwakan. Siwakan itu masih boleh, tidak makruh. Kalau masih sebelum zawal, kalau sudah zawal itu sudah tidak boleh makruh. Jawabannya adalah kalau ada ain, ada zat dari siwak itu, mungkin ada rencek-rencekan kayunya atau apanya, atau terserah itu. Terus kemudian kamu makan itu, kamu telan, ya jelas membatalkan puasa. Tapi kalau hanya sekedar rasanya saja, sudah kamu ludah-ludahkan, terus tinggal rasanya saja, rasanya itu masih ya, sampai kadang-kadang masuk ke tenggorokan atau gimana itu
itu tidak membatalkan puasa karena itu susah, dan itu hanya rasa saja, bukan, tidak ada ainnya, tidak ada bendanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam wa barakta wa tarahham wa hananta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم مدى سيدنا محمد اللهم اغفر له مدى سيدنا محمد اللهم اصلح مدى سيدنا محمد اللهم الف بين قلوبهم مدى سيدنا محمد اللهم انصر مدى سيدنا محمد اللهم اعز بهم سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, Ramadan mulai dekat, nisfu Sya'ban juga mulai dekat. Itu sebelum datangnya Ramadan kamu persiapan. Kalau enggak dibiasakan baca Quran setiap hari 5 juz apa begitu, nanti susah waktu Ramadan untuk mendapatkan setiap hari 5 juz. Nah, makanya persiapannya mulai Sya'ban ini. Disiapkan. Mungkin yang pengen amalan, sholawat kah, atau ayat kursi atau apa, itu ya sekarang ini latihannya. Nanti Ramadan bisa get-getan untuk amalan itu. Apa ya ada orang itu mau bertanding itu tanpa latihan. Tubuhnya kan masih kaku semuanya, itu nggak mampu nanti akhirnya. Dilenturkan dulu waktu Sya'ban ini, nanti giat-giatan waktu Ramadan. Maka ini dimulai dilatih tubuhnya untuk salat tahajud, ya, sholawat, dzikir, baca Al-Quran. Oke, Al-Fatihah.